Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Tajun Sabat dan teman saya Awang Rizkia Pratama. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap dan perilaku seseorang sangat menentukan bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang-orang di sekitar. Dalam Islam, pembentukan moral, adat istiadat, etika, dan karakter tidak hanya merupakan aspek sosial, tapi juga merupakan bagian penting dari ibadah dan refleksi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam tidak hanya menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga perlakuan manusia yang baik dan sopan dengan sesamanya. Oleh karena itu, pemahaman dan praktik nilai-nilai moral ini sangat ditekankan dalam ajaran Islam sebagai syarat terpenting untuk kehidupan yang bermakna dan kepuasan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak dalam Islam adalah bagian penting dalam kehidupan seseorang muslim. Islam mengajarkan agar kita memiliki perilaku yang baik dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia. Salah satu contoh akhlak yang sangat penting adalah berbuat baik kepada orang lain, sabar, jujur, dan rendah hati. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi rasulihi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam akhlak dan perilaku yang patut diikuti oleh umat Islam. Akhlak Rasulullah mencakup segala bentuk perilaku mulia seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan penghormatan kepada orang lain. Golongan akhlak. Dalam Islam, akhlak atau moralitas dibagi menjadi dua golongan utama berdasarkan perilaku yang baik dan buruk. Golongan pertama adalah golongan akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perilaku atau sifat yang dianjurkan dalam Islam dan menjadi ciri khas seseorang muslim yang soleh. Akhlak terpuji tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Golongan kedua, akhlak yang tercela, adalah perilaku yang sangat dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan mengarah pada kerusakan diri sendiri maupun masyarakat. Pentingnya akhlak. 1. Membentuk kepribadian yang baik. Akhlak yang baik menciptakan individu yang jujur, sabar, pemaaf, dan bijaksana. Ini penting dalam menjalin hubungan antara manusia yang harmonis. 2. Menjadi panutan. Seseorang dengan akhlak yang mulia dapat menjadi teladan bagi orang lain, terutama dalam keluarga dan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas sosial. Akhlak yang baik membangun hubungan sosial yang kuat karena orang cenderung lebih mempercayai dan menghargai mereka yang berperilaku baik. Adab. Adab mencakup perilaku yang sopan dan menghormati orang lain. Dalam Islam, adab bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, tapi juga bagaimana kita menghormati Allah dan Rasul-Nya. Menurut Profesor Dr. Hamka, adab adalah cerminan dari akhlak mulia yang terwujud dalam tindakan seperti tata krama, sopan santun, dan berinteraksi dengan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, "Qaulun ma'rufu wa maghfiratum khairum min shadaqati yatba'uha azza wallahu ghaniyyun halim." Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah yang diiringi dengan kata-kata baik dan tanpa menyakiti perasaan orang lain lebih utama. Adab dalam memberikan sedekah juga mencakup niat yang tulus serta menjaga agar tidak merendahkan penerima sedekah. Beberapa fungsi dari adab. Pertama, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adab terhadap Allah adalah bentuk penghormatan dan ketaatan kita sebagai hamba dengan penciptanya. Hubungan ini menunjukkan keimanan dan kesadaran spiritual dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, menjaga hubungan sosial. Adab membantu menciptakan masyarakat yang rukun dan damai, karena orang yang beradab akan memerlukan sesama dengan hormat dan kasih sayang. Tiga, membentuk kepribadian dan karakter muslim. Adab memperkuat karakter islami yang berakhlak mulia dan membentuk kepribadian yang sabar, jujur, santun, dan bertanggung jawab. 4. Menjadi cerminan ilmu. Dalam Islam, adab harus mendahului ilmu. Orang yang memiliki ilmu tanpa adab bisa merusak dirinya dan orang lain, sedangkan ilmu dengan adab akan memberi manfaat dan keberkahan. Faktor yang dapat mempengaruhi terhadap lahirnya adab. 1. Pendidikan agama. Pendidikan agama adalah dasar utama yang menanamkan nilai-nilai adab dalam Islam. Kedua, lingkungan keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama. Anak-anak belajar adab sejak kecil dari orang tua dan anggota keluarga lain. Ketiga, kebiasaan dan pembiasaan. Adab bisa tumbuh dari kebiasaan baik yang terus dilakukan. 4. Keimanan dan kesadaran diri. Adab lahir dari hati yang takut kepada Allah dan punya kesadaran diri yang tinggi. 5. Lingkungan sosial. Teman, tetangga, sekolah, dan masyarakat sekitar sangat berpengaruh terhadap pembentukan adab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada etika. Etika dalam Islam melibatkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain berdasarkan prinsip-prinsip moral yang benar dan adil. Etika ini mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Menurut Syahid Hud, etika dalam Islam adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta yang bersumber dari wahyu. Selanjutnya, etika dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa arzi anil jahilin, yang artinya terimalah maaf, perintahkanlah yang makruh, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini menunjukkan etika dalam menghadapi orang yang tidak beradab dalam situasi di mana seseorang mungkin berperilaku bodoh atau kasar. Kita diajarkan untuk bersikap sabar, memaafkan, dan berpaling dari pertengkaran atau permusuhan. Ini adalah prinsip etika yang mengajarkan kedamaian dan menghindari konflik yang tidak perlu. Oke, selanjutnya itu ada pentingnya etika. Yang pertama ada responsibilitas terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik fisik, mental, maupun spiritual. Contohnya seperti menjaga diri dari perbuatan dosa, menahan hawa nafsu, menjauhkan zina, mabuk, dan ghibah. Yang kedua ada responsibilitas terhadap orang lain. Nah, Islam sangat menekankan nilai sosial, moral, dan etika yang baik harus tercermin dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Contohnya itu seperti menghormati hak orang tua, tetangga, guru, dan teman. Yang ketiga ada responsibilitas terhadap alam. Dalam Islam, manusia adalah khalifah bumi, yang artinya kita punya tanggung jawab moral dan etis terhadap lingkungan. Contohnya seperti tidak merusak lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya itu ada karakter. Nah, karakter adalah cerminan dari kualitas diri kita yang tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengajarkan tentang pentingnya memiliki karakter yang baik, seperti sifat sabar, jujur, dan menjaga kehormatan. Menurut Imam Al-Ghazali, karakter adalah bentuk lahir dari akhlak yang menetap dalam jiwa dan melahirkan kebiasaan dalam ucapan serta tindakan. Nah, karakter dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi wa ibadur rahmanil lazina yamyuna ala ardi hawa wa iza khotabuhumul jahiluna kholu salaman, yang artinya dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucap salam.
Nah, ayat ini itu mengajarkan tentang karakter rendah hati. Orang yang memiliki karakter yang baik akan perilaku dengan kesopanan, tidak sombong, dan akan bersikap tenang serta menghormati orang lain meskipun mereka disapa dengan kata-kata yang kasar. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis karakter. Yang pertama ada karakter religius. Nah, karakter religius ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan ketaatan, keimanan, dan spiritualis. Nah, yang kedua ada karakter moral. Karakter moral adalah bagian dari akhlak terhadap sesama manusia. Karakter ini menunjukkan nilai etika dan sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada karakter kinerja atau kinerja positif. Nah, karakter ini berkaitan dengan etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan peran dalam kehidupan, baik sebagai pelajar, pekerja, atau pemimpin. Nah, selanjutnya itu ada manfaat karakter mulia. Yang pertama ada mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karakter mulia ini mencerminkan keimanan yang kuat. Semakin baik akhlak seseorang, semakin tinggi pula derajat di sisi Allah. Yang kedua ada meningkatkan kualitas hubungan sosial. Orang yang berakhlak mulia akan lebih mudah disukai, dipercayai, dan dihormati oleh orang lain. Nah, yang ketiga ada menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Jika setiap orang menerapkan akhlak mulia, maka tidak ada penipuan, permusuhan, dan pertengkaran tanpa alasan. Dunia akan lebih damai diisi oleh orang-orang yang saling memahami dan menjaga adab. Oke, kesimpulannya dari materi ini adalah dalam Islam, moralitas, sopan santun, etika, dan karakter merupakan aspek penting yang menjadi dasar utama untuk membentuk kepribadian seorang muslim. Islam mengajarkan bahwa moral mulia tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga esensi dari ajaran agama, sama seperti Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan moralitas manusia. Tata krama dan etika adalah pedoman perilaku terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Sedangkan karakter yang baik seperti kejujuran, kesabaran, dan kepercayaan mencerminkan keyakinan yang kuat. Kehidupan yang dibangun di atas nilai-nilai ini akan menciptakan perdamaian, keadilan, dan harmoni baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Di sini ada beberapa referensi seperti ada dari detik.com, ada juga dari Gramedia, ada juga dari Tambah Pinter, dan lain-lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kami juga meminta maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penyebutan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.